bolasport.com. Pada saatnya nanti juga akan meeting dengan udah matang betul, nanti kita akan meeting dengan Liga 2 tadi. Deadline untuk Liga 2 format segala macam kapan Pak? Sekarang kan kita mau canangkan Liga 2 itu nanti di Juli, antara akhir Juli atau awal Agustus gitu. Akhir Juli atau Agustus, tanggal 31 Juli atau awal Agustus. Karena ada satu sisi ada yang minta on time seperti itu, ada juga yang minta pengunduran dalam itu. Nah, ini yang perlu kita akomodir juga, masih kita akomodir, kita bicarakan dengan klub-klub itu. Termasuk juga kita mencoba sekarang karena Liga 2 ini sudah banyak public figure yang ikut, kita berharap nih ada didorong, kemudian ada tayangan langsung yang bisa ngambil hak siar itu. Itu harapan kita itu. Karena ini agak seksi juga di kita Liga 2 dengan masuknya beberapa public figure punya klub-klub itu. Harapan kita itu. Jadi udah ada sponsor besar yang mau masuk, main sponsor gitu Pak? Ya itu yang sedang menjadi pembicaraan kita. Ya mekanismenya seperti apa, kemudian formatnya seperti apa, ya. Berapanya kapan Pak? Hah? Soal tuan rumah yang kemarin yang Belum, ini kan proses biddingnya baru kita tutup. Proses biddingnya udah dapat 8 nih. Nah, kalau udah dapat 8 nanti kita tinggal tunggu formatnya sudah jelas, baru kita drawing. Pak, kemarin Dewa United mundur katanya Pak, mundurkan diri. Jadi tuan rumah. Kita sepanjang tahun musim ini kita kita tidak tanpa penonton. satu musim ini. Satu musim, karena begini, yang perlu ketahui rekan-rekan sekalian, bukannya kemudian kita mengafiliasi ke Eropa yang sudah begitu. Iya. Ya, tapi kita tahu kita juga sangat ingin pandemi ini cepat selesai seperti itu. Nah, sepak bola juga ingin membantu jangan sampai ada penyebaran klaster seperti misalnya kita sudah terkait dengan Piala Menpora, sudah alhamdulillah tidak ada klaster di sana, tidak terjadi apa-apa. Kita adopsi itu, kita samakan sekarang tanpa penonton karena pandemi juga masih cukup tinggi di negara kita. Oleh karena itu kita jaga betul prokesnya ini sehingga masih kita tanpa penonton. Nah, selama musim kompetisi 2021-2022 ini sambil kita mengkaji yang insya Allah nanti 2022-2023 sudah bisa kita lakukan ini dengan penonton. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini sebenarnya kompetisi berjalan, kita sambil mengkaji itu juga. Sambil kita menyiapkan infrastruktur. Rekan-rekan sekalian, stadion kita ini kan belum semua single seat. Iya. Dari mungkin ada 17 stadion yang kita mapping, mungkin hanya nggak sampai separuhnya mungkin yang single seat. Single seat ada, tapi nomor-nomornya belum ada. Nomor row-nya, nomor seat-nya belum ada. Jadi single seat, iya. Ada juga yang semi, ada yang tribunnya single seat, tapi sekelilingnya masih seperti itu. Jadi infrastruktur kita juga dari sisi itu belum siap juga. Dari mungkin ada 17 stadion yang kita mapping, mungkin hanya nggak sampai separuhnya mungkin yang single seat. Single seat ada, tapi nomor-nomornya belum ada. Nomor row-nya, nomor seat-nya belum ada. Jadi single seat, iya. Ada juga yang semi, ada yang tribunnya single seat, tapi sekelilingnya masih seperti itu. Jadi infrastruktur kita juga dari sisi itu belum siap juga untuk kita menerapkan misalnya penonton dengan physical distancing, misalnya 20%, misalnya seperti itu, berapa orang misalnya seperti itu. Ini infrastrukturnya di stadion itu yang belum bisa. Nah, oleh karena itu bagian tadi yang pertanyaannya kita sambil mengkaji. Liga 1 berjalan, Liga 2 berjalan, ini kita mengkaji itu juga. Sehingga nanti insya Allah tahun berikutnya kita sudah bisa lakukan dengan penonton. Kita juga sistem tiketnya juga, tiket online-nya, terus prokes terhadap penontonnya, ini kan segala macam itu. Kita juga amati bagaimana Piala Eropa yang berjalan seperti itu, kita pelajari terus, termasuk ada kasus-kasus di Piala Eropa yang menjadi perhatian kita, misalnya kejadian kemarin yang Denmark lawan Finland ya, Finlandia, itu juga menjadi bahan kita nanti di medical workshop yang akan kita sampaikan kepada itu bahan-bahan yang menjadi acuan kita sehingga kita banyak belajar dari ini. Nah, sementara belum bisa kita ada
lu nonton sambil kita mengkaji lah. Pak, kalau di penjadwalan Pak, karena kan itu kan terkait pemanggilan timnas, persiapan dan lain sebagainya kan butuh waktu gitu. Ya. Jadi gini, kita juga lihat di situ bahwa kita rancang di seri-seri di jeda antar seri itu kita lihat di situ apakah ada agenda FIFA, agenda AFC yang sudah kita sesuaikan. Di setiap seri 1 ke seri 2, kemudian seri 2, seri 3 itu kita sesuaikan juga. Ini juga ya tentu itu juga menjadi bagian yang ini ya, timnas itu ya. Timnas, agendanya timnas seperti apa juga menjadi bagian itu juga. Karena kita kan nyusun jadwal ini kan kita juga komunikasi juga dengan federasi ya, punya agenda-agenda terkait dengan pembinaan timnas itu tadi. Itu kita sesuaikan. Nah, agenda jadwal ini juga saya akan komunikasikan dengan Mabes Polri jadwalnya ini. Komunikasi dengan Mabes Polri, kita sama-sama kita bicarakan kemungkinan ada pada waktu-waktu tertentu yang misalnya di situ yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Mabes Polri misalnya seperti itu selaku pemberi izin. Nah, kita minta konsultasi dengan Mabes Polri untuk jadwal kita ini. Mudah-mudahan bisa kita berikan masukan ke Mabes Polri untuk ya kita berharap semua jadwal yang kita susun bisa berjalan on time ya, itu harapan kita. Gitu. Liga 1 udah Liga. Nah, buat Liga 1 bagaimana Pak? Maksudnya kalau misalnya jadwal kan agak tight gitu. Ya, ini juga menjadi prioritas kita sebetulnya. Yang prokes Piala Menpora itu sangat menjadi prioritas prokes. Kalau dikatakan prokesnya sangat ketat, oke, ketat. Harapan kita juga sama seperti itu. Tapi yang paling penting sebenarnya disiplin dari klub itu. Ketika dia pada saat-saat tidak bertanding, pada saat-saat misalnya recovery day, pada saat-saat dia jeda antar ini. Nah, ini jadi bukan kalau federasi dengan LIB ini kan sulit untuk mengontrol satu persatu ini. Jadi disiplin klub ini yang jadi sense of crisis-nya klub itu harus betul-betul punya gitu. Jadi jangan misalnya disebar lebar pemainnya kemana-mana ya akhirnya nanti kena malah. Ada nggak Pak konsekuensinya? Misalnya ya walau ya kita nggak berharap ada terjadi gitu. Kemudian ada satu tim, ada klaster baru, ada satu tim gitu kan. Konsekuensinya apa? Ya ada aturannya. Kan sudah kita buat aturan seperti di Piala Menpora. Nanti regulasinya juga akan menyebutkan itu. Kemarin misalnya di Piala Menpora kita buat regulasi kalau misalnya tim kurang daripada 13 pada saat itu akan dilakukan sidang. Pada saat itu dilakukan sidang. Misalnya dilakukan sidang apa yang harus diputuskan. Nah, dilakukan sidang kilat pada saat itu. Nah, untuk regulasi Liga 1, Liga 2 nanti akan kita sama dengan kita ada regulasinya, bagaimana mekanismenya. Nah, itu akan kita bahas itu. Ya. Itu sudah menjadi pemikiran kita sebetulnya terkait dengan ini. Nah, itu akan kita bahas itu. Ya. Itu sudah menjadi pemikiran kita sebetulnya terkait dengan ini. Nah, ini masuk lagi ini yang kasus yang Piala Eropa yang kemarin Denmark lawan Finlandia juga menjadi bahasan kita juga. Bahasan kita ternyata bukan masalah Covid. Sebetulnya di Indonesia kalau nggak salah pernah kejadian seperti itu juga kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Apakah pemain semua paham terkait dengan tindakan pertama yang dilakukan oleh Kapten Denmark itu misalnya? Itu menjadi kayak semacam hero bagi timnya, bagi publik ya. Karena belum tentu semua pemain kemungkinan, mohon maaf saya sendiri kita juga mungkin pada saat itu juga tidak paham terkait dengan itu. Oh, ternyata harus melakukan ini. Nah, itu yang nanti juga mungkin pada saat apakah manajer meeting, apakah nanti ketemu dengan klub segala macam pemain itu yang kita akan kita sampaikan contoh-contoh seperti ini. Dalam waktu dekat juga dari APPI juga Asosiasi Pemain Profesional sudah menyurat kita minta audiensi nanti itu juga akan kita akomodir termasuk membicarakan ini. Nah, itu yang jadi terkait dengan prokes, masalah pandemi, termasuk hal lain yang musibah seperti itu juga menjadi walaupun kalau kita lihat kemarin wah begitu sigapnya peralatannya lengkap seperti itu. Nah, kita ingin mendambakan kayak gitu itu. Sebenarnya bagaimana caranya kita punya seperti kayak gitu itu luar biasa. Kita kira-kira gitu. Pak, artinya nanti akan Soalnya pasti kalau LIB tetap nih, cuma pemain ini sudah dibawa misalnya nanti ada kejadian mungkin viral gitu, jadi kayak pemain tiba-tiba lagi makan di mana ada yang masyarakat lagi videoin tiba-tiba viral, gimana Pak?
kira-kira Pak? Ya, ini bagian dari regulasi yang kita perlu bicarakan dengan dengan federasi nanti terkait dengan protokol kesehatan. Apakah sanksinya secara personal, apakah sanksinya secara klub, seperti itu juga menjadi bahasan nanti. Tentu kan ini menjadi bahasan dalam melalui sidang-sidang apakah dia masuk dalam misalnya pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin misalnya, seperti itu kan ada sidangnya nanti kalau misalnya kompetisi berjalan. Gitu. Itu menjadi prioritas kita lah terkait dengan gitu. Ada kemungkinan pada mati pas lagi kompetisinya tim atau semua di atas pergerakan latihan dia memang pergerakan hotel, lapangan latihan dan lapangan stadion kayak gitu Pak. Apakah ada kemungkinan hal seperti diterapkan gitu Pak, menjaga supaya nggak ada pelanggaran terjadi? Kita sekali lagi beberapa kita mengadopsi Piala Menpora. Ada tiga bahkan misalnya 4 tim di satu hotel. Yang pertama dia sudah satu lantai sendiri, yang kedua ruang makannya sendiri, misalnya seperti itu. Itu sudah menjadi bagian dari protokol kesehatan yang kita atur dari LIB, dari dalam OC waktu itu, Organizing Committee. Nanti LIB juga akan lakukan itu. Nah harapan kita klub ini bisa mendisiplinkan ini, betul-betul ikuti protokol ini. Ya kalau kemudian ada yang keluar makan di luar, sebenarnya ini di luar kemampuan LIB dan turnamen gitu Pak, home turnamen, atau klub ada permintaan kayak dibikin kayak sistemnya liga atau gimana Pak? Karena itu kan agak cepat ya Pak selesai dan sekali. kita mencoba mencari semacam jalan tengah. Seperti apa? Misalnya kalau misalnya 4 grup ini kita buat lagi ada playoff yang degradasi misalnya. Jadi yang degradasi ini kita playoff lagi misalnya. Tidak langsung begitu yang urutan itu kemudian langsung degradasi, tapi kita bikin playoff lagi sehingga penambahan terkait dengan jumlah pertandingannya juga bisa lebih banyak. Ada opsi lagi misalnya tiga grup misalnya, 3 grup seperti itu. Itu juga sedang kita kemas. Nah nanti kita pada saatnya nanti juga akan meeting dengan udah matang betul, nanti kita akan meeting dengan Liga 2 tadi. Deadline untuk Liga 2 format segala macam kapan Pak? Sekarang kan kita mau canangkan Liga 2 itu nanti di Juli, antara akhir Juli atau awal Agustus itu. Akhir Juli atau Agustus, tanggal 31 Juli atau awal Agustus. Karena ada satu sisi ada yang minta on time seperti itu, ada juga yang minta pengunduran dalam itu. Nah ini yang perlu kita akomodir juga, masih kita akomodir, kita bicarakan dengan klub-klub itu. Termasuk juga kita mencoba sekarang karena Liga 2 ini sudah banyak public figure yang ikut, kita berharap nih ada didorong, kemudian ada Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.